Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah telah Kau hantar kami ke masjid ini. Di sini kami ingin membaca ayat-ayat tanda kebesaran-Mu sehingga tersibaklah tirai, jelaslah kerajaan langit dan jelaslah kerajaan bumi, sehingga jelaslah langkah yang akan kami tempuh. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu sekalian, minggu-minggu terakhir ini saya lihat di rumah sakit itu banyak orang yang mengidap sakit demam berdarah. Belum keluar yang satu sudah masuk yang lain, belum keluar satu sudah masuk. Jadi kok penyakit demam berdarah ini tidak kunjung-kunjung hilangnya. Ada yang bertanya kenapa bisa timbul demam berdarah? Bila seseorang digigit oleh nyamuk Aedes aegypti, nyamuk yang elit karena kemana pergi dia pakai kaos kaki, belang-belangnya cantik. Kalau dilihat belang putih hitamnya itu menarik. Elit karena kerjanya itu bersama dengan kerja dokter. Jam 8 dia baru pergi bekerja, jam 12 dia sudah pulang, tidur lagi, jam 4 dia bangun lagi, dia kerja lagi, sampai jam 6, jam 7 sudah tidak tidur pula lagi. Jadi orang-orang yang kena itu adalah pada jam-jam itu kenanya. Kalau dia kena, maka nyamuk itu disambil mengambil darah manusia. Ketika dia mengambil darah manusia itu juga dia menyebarkan racun. Toksin-toksin itulah yang menyebabkan fragility globular dan fragility capillary. Pembuluh-pembuluh darah kita itu menjadi rapuh. Sehingga karena rapuhnya dinding pembuluh darah itu, dari dinding itu keluar darah-darah. Maka dokter biasanya untuk mentes itu dipasangnya mansep di tangannya, tensimeter itu, kemudian dilihat setelah 5 menit nampak bintik-bintik merah di tangannya itu. Kalau normalnya tidak ada, tapi sekarang juga ada petikip, bintik-bintik merah yang menandakan pembuluh darahnya rapuh dan mudah dilepaskan. Pembuluh darah yang rapuh itu tubuh berusaha merekatnya dengan mengirim trombosit. Maka trombosit itulah pergi kemana-mana. Cuma karena penyakit itu sistemik, di mana-mana pembuluh darah, di sana dia mengalami kerapuhan, terutama yang rapuh itu di bagian dalam, di daerah usus, di sana banyak pembuluh darah, di daerah lambung banyak pembuluh darah, dan kalau daerah di sana tuh dia sangat lebar, sangat banyak aliran darah di situ. Kalau pembuluh-pembuluh darah di situ yang rapuh, maka darahnya itu keluar dan dikeluarkan kemudian bersama-sama berak. Orang kadang-kadang tidak peduli, tidak acuhkan. Ternyata beraknya yang biasanya berwarna kuning berubah menjadi berak yang berwarna kehitaman. Dan lama-lama dia menjadi hitam. Sebetulnya dia telah mengeluarkan darah yang banyak. Maka di mana-mana kita lihat ada perdarahan. Di hidungnya berdarah, di gusinya berdarah. Dan untuk itu trombosit itu dikirim lebih banyak lagi. Semakin ada perdarahan, semakin diproduksi trombosit itu. Namun karena tempat-tempat yang harus didiami atau diberikan trombosit itu demikian luasnya, sehingga trombosit kita itu tidak cukup. Kalau biasanya jumlahnya 250 sampai 300.000 per cc, maka kadang-kadang bisa kita sampai dia turun menjadi 5.000, bisa dia turun jadi 4.000. Kalau sudah turun demikian rendahnya itu, maka biasanya orangnya jatuh ke dalam shock.
jatuh ke dalam shock karena pembuluh darahnya itu makin banyak juga yang terbuka. Maka kalau sudah sampai kepada shock syndrome atau shocknya irreversible, tidak jarang ini yang membawa kematian. Jadi kalau ada kita lihat seorang anak meninggal karena demam berdarah, biasanya anak itu badannya gemuk, gagah, cantik. Kadang-kadang tidak jarang anak satu-satunya, anak yang dimanja. Bayangkan itu terjadi, dan anak meninggal itu bisa juga terjadi pada anak kita, bisa terjadi pada keponakan kita, bisa terjadi pada orang-orang yang dekat pada kita. Dan sekarang kita lihat bukan hanya anak, orang dewasa yang kena penyakit ini pun juga tidak jarang bisa membawa maut dan meninggal. Meninggal kenapa? Karena demam berdarah. Jadi penyakit ini penyakit yang berbahaya, dan kalaupun dapat, untuk membeli trombosit itu juga mahal. Jadi biaya pengobatannya juga mahal, biaya perawatannya juga mahal, dan akibatnya timbulkannya mahal. Apa yang terjadi pada orang bisa saja terjadi pada kita kalau kita tidak awas. Makanya tidak ada jalan lain, bukan adalah semua kita harus bergerak, semua kita harus mencegah jangan berkembangnya dan membiaknya penyakit ini. Tapi ternyata sudah beberapa kali diterangkan, sudah beberapa kali dijelaskan, namun penyakit demam berdarah ini tetap juga banyak, tetap juga. Dan pergilah ke setiap rumah sakit yang ada di Pekanbaru ini, tetap saja dia mengatakan penyakit demam berdarah yang banyak, penyakit demam berdarah yang banyak. Tentu timbul gerakan melakukan fogging di asap. Dengan di asap itu mati yang kena asap. Yang kebanyakan nyamuk itu suka bersembunyi di balik-balik kain yang tergantung, di tempat-tempat gelap. Dan fogging itu kadang-kadang di pekarangan, tapi dia masuk ke rumah kita. Dan fogging yang, apalagi kadang-kadang asap sekarang itu kadang-kadang obatnya, kalau yang benar-benar itu agak mahal, tapi kadang-kadang ada orang solar aja dikasihnya. Jadi tidak pula asli obatnya itu. Kalau mau asli bayar mahal, kalau mau gratis kadang-kadang ya itu kita lihat. Sehingga asap banyak, namun nyamuk juga banyak, tidak juga mati oleh dia. Namun ada anggapan orang kalau sudah diasap, senang hatinya bahwa tempatnya sudah bersih, tempatnya sudah diasap, seakan-akan asap itu jaminan. Ternyata kalau kita lihat, taruhlah memang betul-betul dia mengasap atau tidak fogging, tapi itu yang mati tetap nyamuk-nyamuk yang telah dewasa yang pandai terbang. Bagaimana dengan nyamuk-nyamuk yang belum pandai terbang? Di air dia, masih di air aja dia dulu. Itu tidak kena. Apalagi kalau jentik-jentik. Dibandingkan induk nyamuk dengan jentik-jentiknya, mana yang banyak? Banyak jentik-jentik. Jadi artinya kalau mau di suatu tempat, mau meng-fogging dengan benar, fogging sekarang dengan obat yang benar. Kemudian nyamuk-nyamuk yang kecil-kecil itu besar 3 hari lagi, fogging lagi 3 hari lagi. Kemudian jentik-jentik itu umurnya kan seminggu kemudian fogging lagi. Jadi minimal 3 kali di satu tempat itu diasap, di fogging itu dengan cara yang benar, baru kita boleh mengatakan ya kita memberantas. Tapi tetap juga ada di sela-sela itu tidak terjadi. Lalu kita perhatikan sifat nyamuk ini. Nyamuk itu terbangnya tidak pernah lebih jauh dari 40 meter. Nggak kuat ya. Jadi artinya kalau seseorang digigit oleh nyamuk atau seseorang demam berdarah, itu adalah akibat orang itu membudidayakan nyamuk di sekitar rumahnya. Itu adalah, kalau aku digigit nyamuk, itu adalah nyamukku.
Jangan salahkan orang lain. Memang kita yang memelihara nyamuk itu. Karena nyamuk yang menggigit kita itu adalah nyamuk yang paling jauh jaraknya dari kita itu 40 meter. Kalau 40 meter itu nyamuk yang berasal dari pekarangan kita juga. Kecuali kalau pekarangannya sempit sekali. Nah, jadi artinya kalau orang demam berdarah, sebetulnya di tempat itu terjadi budidaya nyamuk. Dia yang menghidupkan nyamuk, dia yang Kami sudah pakai racun nyamuk, kami telah pakai obat nyamuk, telah pakai obat anti nyamuk, telah pakai. Tapi semua itu yang diberikan itu adalah dia meracun nyamuk dan meracun dirinya sendiri. Nyamuk menghisap itu, dia menghisap itu pula. Yang dihisap itu adalah DDT itu racun. Nyamuk aja mati. Dan kita kalau terlalu banyak kan juga KO juga dibikinnya. Karena itu adalah racun. Jadi racun itu pun dibeli dengan mahal. Tidak mudah pula harganya. Jadi akibatnya kita membeli racun, meracuni diri sendiri. Namun nyamuk itu terbang juga. Dan sering kita itu nyamuk itu, obat nyamuk itu kita bakar atau kita nyalakan, kita hidupkan di waktu kita tidur. Sedangkan di waktu kita mau tidur itu nyamuk demam berdarah itu lah katakan nggak ada lagi. Karena dia hanya dia sudah istirahat, dia sudah tidur pula. Jadi kalau mau itu lakukanlah di saat-saat jam-jam kerja, misalnya jam 8 sampai jam 12, jam 4 sampai jam 7. Tapi kadang-kadang kita lupa menyalakan nyamuk. Tapi kalau terus-menerus dinyalakan, itu juga kita ke keracunan. Lantas di media-media, di televisi dikatakan 3M. 16, membersihkan semuanya itu, menguburkan. Tapi yang saya lihat adalah banyak terjadi demam berdarah itu di kompleks-kompleks perumahan. Setelah saya coba-coba melihat jalan-jalan di situ, ternyata bedanya kita dengan orang luar negeri. Kalau di orang luar negeri itu diberi waktu, kalau memberi tanah, tanya, untuk apa? Untuk membuat rumah. Maka 6 bulan kemudian itu sudah diolah menjadi rumah. Tapi orang kita kadang-kadang tidak sedikit yang membeli tanah, tapi sebagai simpanan. Maka tanah itu dibiarkan kosong. Tanah kosong itu untuk tidak diambil orang dipagar. Karena dipagar nggak ada kesempatan orang lain bisa masuk ke tanah itu. Dan kecenderungan orang menyebelah rumah itu adalah cenderung membuang, sudah minum minuman kaleng, lempar masuk ke tanah kosong. Sudah mengambil plastik yang biasanya berwarna hitam, lempar ke tanah kosong. Maka di tanah kosong yang ada di perumahan itu menunjukkan di sana kita lihat ada plastik-plastik hitam, ada ban bekas, ada kaleng-kaleng, dan nyamuk itu senang di tempat yang hitam-hitam itu. Kalau tetes air hujan, dia jernih. Karena nyamuk ini nyamuk elit, dia tidak mau bertelur tempat air yang keruh. Dia mencari tempat air yang jernih. Maka di tanah-tanah kosong itulah tidak sedikit kita lihat nyamuk itu membudidaya berkembang biak. Mau dibersihkan oleh tetangga, dia terkunci. Tidak dibersihkan, sesungguhnya itulah yang membuat bala untuk daerah itu. Makanya peraturan pemerintah yang mengatakan setelah dibeli tanah 6 bulan kemudian kalau tidak dikerjakan, itu diambil alih lagi oleh pemerintah. Karena kalau dibiarkan itu menimbulkan penyakit. Kita saja yang punya tanah pekarangan tidak sempat membersihkan sekali sehari. Apalagi pekarangan rumah orang lain. Makanya kita panggil kepada RT-RT, RW-RW atau tempat-tempat yang tinggal di perumahan, lihatlah tanah-tanah kosong, dan kalau ada tanah kosong, suruh manfaatkan dengan tetangganya dulu sampai dia digunakan. Karena kalau tanah itu dimanfaatkan, apakah di perkebun, apakah di segala macam, tanah itu akan bersih.
Tapi begitu tanah itu diberikan kantong plastik, kantong asoy, kantong-kantong yang hitam-hitam itu, begitu dia tergenang, coba aja di rumah ada kantong plastik, masukkan air biar dia tergenang. Seminggu kemudian yang kita lihat di sana penuh dengan jentik-jentik nyamuk. Coba lah perhatikan. Artinya apa? Artinya nyamuk itu kalau artinya kita memberi kesempatan untuk berbudidaya nyamuk. Cara budidaya nyamuk itu bikin air genang. Kalau mau nyamuk yang elit, bersihkan airnya. Kalau nyamuk yang tidak elit, biarlah air itu kotor. Namun elit tidak elit semuanya menimbulkan penyakit. Yang tidak elit itu menimbulkan penyakit malaria, menimbulkan penyakit chikungunya, bermacam-macam penyakit. Nah, lantas saya pikir-pikir, waktu saya membudidayakan ikan, maka saya cari jentik-jentik nyamuk itu untuk makanan anak-anak ikan. Anak-anak ikan itu kalau melihat jentik nyamuk itu diburunya habis-habis. Dan sebentar kemudian dia gemuk, sebentar dia besar. Jadi artinya ikan-ikan sangat rakus terhadap jentik-jentik nyamuk. Apalagi kalau ada induknya hinggap di air itu. Makanya di samping kita memberikan cara-cara memusnahkan nyamuk, tapi mencegah untuk dia berkembang biak, membuat dia lebih bagus adalah bagaimana kalau parit-parit di sekitar rumah kita itu kita sekat. Kalau kita tidak kita sekat, dia dangkal. Kalau dangkal, nyamuk yang bisa hidup. Dan kalau dangkal, air itu dia akan bau. Dan kalau kering, baunya, kecomberan itu luar biasa baunya. Supaya menghilangkan bau, disekat-sekat supaya dia mempunyai kedalaman 10-15 cm, terus lewat dari itu dia melimpah keluar. Dan kalau di sana kita pelihara ikan itu nanti akan berkembang biak beranak di situ. Dan asal ada nyamuk yang hinggap itu diburu oleh ikan. Asal ada nyamuk yang mau bertelur itu dia, baik telur-telurnya, baik larva-larvanya, baik jentik-jentik nyamuk itu, itulah kesenangan ikan. Jadi hampir sama saja waktu saya ketemu dengan orang Singapura, dilihatnya dia waktu dia datang ke tempat kita, dia lihatnya ada rayap, ada kepuyuh. Kemudian dia bertanya, kenapa ada kepuyuh di sini? Kemudian dia menjawab pula, itu karena kamu beri makan kepuyuh itu, karena kamu bikin nyaman tempat tinggalnya. Jadi artinya, kenapa ada nyamuk? Nyamuk karena kita memberi dia kesempatan untuk tinggal di daerah yang nyaman dan dia berkembang biak dengan baik. Untuk itu, berikanlah musuhnya. Musuh nyamuk itu adalah ikan. Jadi, kalau misalnya di sekitar parit atau tempat air tergenang, tapi kalau air tergenangnya kecil, ikan tidak bisa hidup. Maka air tergenang, biarkan agak besar air tergenangnya, sehingga boleh dia bertelur di situ, boleh dia beranak di situ, tapi ikan akan memburunya. Dalam percobaan saya 2 tahun belakangan ini, di Rumah Sakit PMC itu, saya coba melakukan cara yang demikian. Dulunya situ banyak genang-genangan air, sekarang genang-genangan air kecil-kecil itu saya besarkan, menjadilah dia kolam-kolam, menjadilah dia parit-parit. Di sana ditemukan ikan, sehingga saya di rumah sakit yang sebesar itu, seluas 2 hektar itu, tidak pernah lagi memakai obat nyamuk, tidak pernah lagi memakai pemusnah nyamuk, tidak pakai penyembuh, itu hanya dengan cara sederhana ikan. Dan ikan itu juga berkembang biak, sehingga semua orang menikmatinya. Bahkan ikan hias itu lebih suka dia makan jentik nyamuk. Anak arwana itu jentik nyamuk itu paling diburunya dan paling cepat dia besar makan jentik-jentik nyamuk demikian. Saya kira kita terhindar dari bahaya demam berdarah, kita terhindar dari penyakit chikungunya, kita terhindar dari penyakit malaria, dan kita dapat faedah yang lebih besar dengan cara-cara yang sangat sederhana dan sangat murah. Ada yang bertanya, ikan apa? Semua ikan rata-rata senang dengan nyamuk. Semua ikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
kalau kita berkata ini terkenal halus itu sebab dari orang ini antisipasi terhadap oleh masyarakat informasi ada yang menggunakan si korban yang kebenaran yang kemudian yang memperawat yang merah minyak dalam. Kemudian ada informasi yang diberi hari pemah informasi kemudian ada juga memberi makna perkiraan itu upaya-upaya atau benar-benar milik atau ada upaya yang lain jadi itu bukan untuk membentuk trombosit tapi untuk menguatkan pembuluh darah yang rapuh tadi karena itu dalam jambu parawas itu kadar vitamin C-nya yang tertinggi dan buah-buahan itu jambu parawas itu. Vitamin C itu akan merekat kembali tempat-tempat yang bocor itu. Jadi itu termasuk ke dalam status pengobatan. Jadi kalau bisa kita itu sebelum kan lebih baik mencegah preventif. Yang kita ceritakan tadi adalah bagaimana mencegahnya. Itu boleh kalau sudah sakit diberikan itu. Dan juga di samping itu juga menimbulkan daya tahan yang tinggi. Karena ini virus, nggak ada obatnya, adalah obatnya daya tahan tubuh kita yang tinggi. Maka kita lihat kenapa anak-anak yang bonsor, yang manja, yang kulitnya bagus, yang bersih, itu yang kita lihat sering menimbulkan kematian, itu adalah biasanya kan anak-anak itu daya tahannya kurang. Tapi anak-anak yang banyak mandi lumpur, berlari-lari di hujan, daya tahannya tinggi, itu pun juga kalau digigit dia bisa menolak sendiri daya tahannya. Jadi kita lihat orang dia bersih, dia itu, dia baik. Kadang-kadang anak-anak ini banyak, kadang-kadang anak satu-satunya dari orang tuanya, kadang itu yang benar. Bagus sekali pertanyaannya. Saya kira cukup demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.